Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulkarnain dengan NIM 230011824. Di sini akan mempresentasikan hasil proyek yaitu pemodelan objek tiga dimensi yang dimana saya menggunakan objek tiga dimensi ini untuk membentuk sebuah bola yang dari awalnya segitiga jadi segitiga kecil lalu menjadi bola. Kita langsung aja ke codingannya di Dev C++. Di sini saya menggunakan OpenGL. Di beda OpenGL, sebelum kita menjalankan program, yaitu kita harus memasukkan parameternya terlebih dahulu. Di bagian linker sini kita masukkan 3 linker, yaitu lope L32, L-FreeGlue, dan L-Glue32. Kita langsung aja ke codingannya. Di sini saya menggunakan 12 titik atau kita sebutnya area data tag 12 titik koordinat untuk membentuk sebuah segitiga. Di sini di line 28 sampai 33 ini untuk membentuk 20 segitiga tersebut dari 12 titik koordinatnya. Di bagian 36 sampai 49 itu adalah properti material dan pencahayaannya. Di sini ada cahaya dari satu arah ke arah lainnya. Di sini bagian 48 49 ini untuk flat shadingnya, 1 sama dengan flat shading dan 0 sama dengan smooth shading. Dan level subdivisionnya detailnya bola. Kita langsung aja ke sini. Di sini itu untuk di bagian sini itu untuk membuat tipe data tiga dimensinya dari sudut X, Y, sampai Z. Di bagian line 59 sampai 67 ini berfungsi untuk melakukan normalisasi vektor, membuat panjang menjadi 1. Di bagian line 62 ini untuk menjaga pembagiannya dengan 0, jadi tidak boleh lebih dari kurang dari 0 atau lebih dari 1. Di sini kita langsung di bagian line 70 sampai 76 ini berfungsi untuk mengoperasikan perkalian silang, yaitu cross product. Di sini langsung masuk ke fungsi gambar. Di bagian sini, di bagian 51 sampai 88 itu berfungsi untuk menghitung normal untuk satu permukaan segitiga untuk flat bagian shadingnya. Untuk bagian 90 sampai 98 itu menggambar segitiga dengan flat shading. Untuk 100 sampai 110 itu untuk menggambar dengan smooth shading. Di sini di bagian 112 sampai 121 ini berfungsi untuk rekursifnya, untuk membagi segitiga menjadi 4 segitiga yang lebih kecil. Jadi itu segitiganya itu dari segitiga besar yang di awal saya bilang akan menjadi lebih kecil lagi, kita pecah menjadi kecil. Di sini kita 122 sampai 125 itu berfungsi untuk menghitung titik tengah setiap sisi segitiga. Di bagian 128 130 itu untuk normalisasikan titik tengah agar berada di permukaan bola satuan. Di bagian 133 sampai 136 itu berfungsi untuk memanggil subdivide-nya lagi untuk 4 segitiga baru. Jadi itu setelah kita memecah 4 segitiga tadi, kita manggil lagi segitiga tersebut untuk bertambah. Setelah itu di bagian line 140 itu draw objek untuk menggambarkan objek utamanya, untuk itu functionnya untuk objek utamanya. Di bagian 143 sampai 145 itu fungsi untuk mengatur posisi cahayanya. Di 147 sampai 149 itu berguna untuk rotasi. Jadi rotasinya itu sesuai dengan keyboard yang ada di bagian bawah, yang di bawah ya, biasanya keyboard tuh yang bagian kiri, atas, bawah, kanan, atau enggak kita bisanya berbentuk gambar, yaitu segitiga atas, bawah, dan kanan. Di sini di line 152 sampai 156 itu fungsi untuk menggambar 2 segitiga berdasarkan eskotronnya. Kita langsung di sini ada tampilan fungsi callback include-nya. Di sini fungsi display utama dipanggil setiap kali layar perlu digambar ulang. Ini fungsi inisialisasi OpenGL-nya. Di sini fungsi untuk mengenai input keyboard tadi, tombol khusus. Di bagian sini untuk menambah break atau hilangnya, atau mengurangi detail, meminta layar digambar ulang setelah ada inputan, dan lain sebagainya. Di sini aja kita langsung run. Bismillah. Semoga tidak nge-lag. Bismillah, bismillah. Oke, di sini kita berhasil.
codingannya seperti ini, kita bisa mau rotasi atau kita rotate ke kanan, kiri, bawah, dan atas. Di sini kalau kita memencet F1, dia akan berubah bentuk jadi bola yang tidak berbentuk bola, tapi ada bentuk bolanya. Kita pencet F1 lagi, dia akan makin menjadi bola yang akan kayak menjadi halus gitu, lama-lama menjadi bola dan segitiga menjadi banyak di situ. Makin banyak segitiga dan semakin terbentuk bolanya dan semakin halus kalau kita mencet terus F1. Sedangkan kalau kita mau kembalikan seperti semula, kita menekan F2, dia akan menjadi semula. Di sini ada berapa segitiga, kita akan gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, ada 12 segitiga di sini, ada 23, 12, ada 20 segitiga karena ada 12 titik. Kita langsung aja ke modulnya atau laporannya. Di sini modelan objek tiga dimensi ini adalah teknik grafis yang digunakan untuk menciptakan objek yang memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya pemilihan digunakan di dalam pembuatan film seperti animasi dan pembuatan game, pembuatan dan dalam bidang arsitektur dan lain-lain. Contoh animasinya itu yaitu Toy Story dari Pixar. Untuk gamenya ada Genshin dan Final Fantasy. Untuk arsitektur itu biasanya digunakan untuk memvisualisasikan bangunan, perumahan, dan lain sebagainya. Jenis pemodelan objek ini saya ambil dua karena ada banyak sebenarnya pemodelan objeknya, tapi saya mengambil dua, yaitu polygonal modeling, itu membentuk objek dari kumpulan poligon tadi yang biasa segitiga tadi atau segi empat menjadi berbentuk seperti dengan tadi yang kita run tadi. Donald's modeling ini dia itu berguna untuk kurva matematika untuk membuat permukaan yang halus, yang benar-benar halus dan presisinya lebih tinggi. Untuk aplikasinya itu ada banyak, tapi ada beberapa yang sering digunakan oleh orang banyak, yaitu Unity atau Unreal Engineering, Blender, Autodesk Maya, Autodesk 3D Max, dan Cinema 4D dimensi. Biasanya juga kita menggunakan OpenGL yang biasanya itu di Dev C++, kita bisa gunakan itu untuk di praktikum. Oke, di sini ya tampilan codingannya seperti tadi. Kita langsung masuk ke analisis program. Di sini program pemodelan objek tiga dimensi ini menggunakan Vice dari kumpulan titik koordinat tadi, yaitu vertex dan pencahayaannya bertujuan untuk memvisualisasikan yang berbasis polygon mesh atau segitiga, tepatnya 20 sisi segitiga, di mana bisa disubsidikan dalam bentuk menyerupai bola. Representasi pemodelannya yaitu bukan bola dibentuk dari 20 segitiga yang berasal dari 12 titik koordinat, dikombinasikan di titik inilah yang disusun berdasarkan array indexnya yang ada dalam codingan yang bukan indeks dari setiap segitiga. Lalu setiap segitiga disubdivisikan menjadi titik yang lebih kecil atau lebih banyak untuk menyesuaikan dengan nilai subdivisinya. Permukaan digambar dengan fungsi draw triangle flat dan draw triangle smooth. Di sini jenis mesh-nya yang kita gunakan yaitu polygon mesh atau mesh segitiga. Karena cocok untuk digunakan objek seperti bola tadi, mesh juga dapat dikontrol lebih mudah secara fleksibel menggunakan pendekatan rekursif subdivisi. Struktur tampilan dan interaksinya objek ini kita bisa melakukan rotasi menggunakan Alt GR Rot F berdasarkan input di keyboard, dan ini mempengaruhi variabel sudut yaitu objek angle X dan objek angle Y. Ini memungkinkan kita untuk melihat objek dari berbagai sudut dan dengan interaksi rotasi tersebut. Di sini pencahayaannya menggunakan dua sumber yaitu light position 1 dan light position 2. Kita mendefinisikan menggunakan GR color material yang menggunakan shading Northwest untuk mendukung pencahayaan shading flat-nya dan sembutnya. Untuk modelisasi kodenya itu ada beberapa, yaitu normalis untuk menormalkan vektor, cross untuk menghitung vektor silang, Northwest untuk menghitung normal permukaan segitiga, draw triangle flat dan draw triangle smooth itu untuk menggambar permukaan segitiga, subdivide sebagai fungsi rekursif
instruksi divisi segitiga, gerak objek sebagai fungsi utama untuk menggambarkan seluruh objek dengan iterasi yang subdivisi. Di sini interpretasi hasil, yaitu objeknya ini menurut saya pribadi itu seperti geometri kristal menurut saya, dan shading dan cahaya berbeda pada setiap segitiga yang setiap kita melakukan rotasi. Warnanya berubah-ubah dari awalnya oranye menjadi agak kecoklatan, jadi ada yang terang banget seperti krem. Ini karena dipengaruhi oleh pencahayaannya. Oke, kesimpulan dari objek tiga dimensi ini yaitu metodenya lebih efisien menggunakan poligon segitiga dan lebih fleksibel untuk menggambarkan objek tiga dimensi yang lebih kompleks lagi. Dengan OpenGL atau yang biasa kita gunakan di Pratikum, detail simple plus itu dapat divisualisasikan secara dinamis dan interaktif. Program ini juga menunjukkan objek tiga dimensi yaitu ice quadrant atau poligon awalan jadi poligon segitiga yang dapat dibentuk jadi bola dan diputar melalui manipulasi vertex dan transformasi ya. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf kalau suaranya kecil dan ada kata yang salah dan kata yang tidak menyenangkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.